Di samping gue udah ada hatchback yang sangat underrated dan juga punya harga bekas yang terjangkau. Mobilnya adalah Suzuki Swift tahun 2008. Nah, mobil ini bersaing ketat sama Honda Jazz dan juga Toyota Yaris. Tapi sayangnya, mobil ini tuh dipandang sebelah mata karena brand image. Padahal, secara build quality dan fun to drive, mobil ini lebih baik daripada pesaingnya. Kayak seperti sempat ganti packing head sebagainya karena memang kondisi coolant itu suka sempat turun tuh. Iya betul sih, kebaran juga banyak ledekannya sih, kayak bilang Mini Cooper Jawa lah apalah. Sebenarnya secara global, Suzuki Swift itu tuh ada beberapa generasi. Yang pertama itu yang biasa kita kenal Suzuki Forza, terus yang kedua ada Cultus atau Amenity, sama yang ketiga mobil yang kita review ini. Tapi untuk pasar Indonesia ya, dia ini masuk ke generasi pertama. Nah, pada tahun 2005 Suzuki Swift masukin mobil ini secara CBU Jepang. Nah, tapi waktu itu hanya ada satu tipe, yaitu tipe GX. Tapi pada tahun 2006 itu ditambahin lagi, ada tipe GL sama tipe GT. Nah, tahun 2007 sampai tahun 2011 itu udah nggak dirakit secara CBU. Dia itu udah dirakit secara CKD. Tipenya itu ada tipe ST, ada GT2, GT3, sama GTS. Mobil yang kita review ini adalah mobil tahun 2008, tipenya itu tipe ST. Jadi artinya ini udah dirakit secara CKD. Kemudian pada tahun 2012 sampai tahun 2017 di Indonesia hadir Suzuki Swift generasi kedua. Dia itu udah ada pembaharuan, yaitu dia udah pakai mesin K dan udah CBU Thailand. Jadi udah bukan CKD atau CBU Jepang lagi. Tapi ada varian spesial di generasi keduanya itu, yaitu dia ada varian Swift Sport. Jadi dia pakai mesin M16 1600 cc, tenaganya itu 138 horsepower dan torsinya 160 Nm. Bisa dibilang ya, Suzuki Swift ini tuh julukannya Mini Cooper versi Jepang. Jadi dari kelincahannya, fun to drive-nya, dan respon mesinnya, itu mirip banget sama Mini Cooper. Dan nggak berasa ya, kurang lebih tuh usia mobil ini udah 15 tahun. Nah, kira-kira selama 15 tahun, penyakitnya apa aja, dan kelebihan dan kekurangannya apa aja. Maka dari itu, gue mau langsung tanya ke pemiliknya aja. Halo Om Tio, apa kabar Om? Baik. Aku mau nanya nih Om, sejarah ngedapetin mobil ini seperti apa dan alasan Om ngambil Suzuki Swift? Oke. Mungkin sedikit cerita ya Mas ya. Jadi sebelum awalnya tuh memang saya nggak arah ke dia nih. Jujur nggak ke dia, tapi malah ke Yaris. Sebenarnya Yaris sama March karena memang buat mobilitas kerja, buat keluarga, lebih irit segala macam. Tapi karena memang budgetnya nggak cukup, akhirnya tuh bergeser dengan dia ada di sebuah marketplace dengan budget yang kira-kira ada kembalian lah di situ Mas. Dan saya juga punya bayangan nantinya mau diapain. Nah, muncullah dia nih. Nah, di sini pun juga kondisinya waktu itu juga kurang bagus ya Mas. Maksudnya dari mulai kaki-kaki itu banyak banget problemnya. Lalu kemarin itu saya dapat juga lumayan price-nya cukup lumayan ya, mahal ya. Dia buka di 86-an waktu itu, cuman kondisi juga kompresor mesti ganti, banyak deh Mas. Pokoknya ada hal-hal yang perlu kita bereskin, tapi karena memang udah kadung saya memilih, namanya sudah memilih, berarti kan harus coba mencintai Mas. Akhirnya jadilah seperti sekarang, seperti ini. Oh, jadi sejarah ngedapetinnya seperti itu seperti ya? Seperti itu, gitu. Tadi memang nggak pada awalnya, tapi ya karena memang pertimbangannya, pilihannya kurang meyakinkan di sayanya sih, kayak gitu. Selama ngerawat suka dukanya melihara Swift nih apa? Ya, Swift ini sebenarnya saya pikir juga seperti hatchback kelasnya ya, seperti Marzaturi dan Yaris. Ternyata dia ini cukup boros untuk di kelasnya Mas. Jadi untuk dalam kota sendiri itu di 19, luar kota tuh 112 maksimal, 113 lah Mas. Itu agak kaget sih, karena mungkin beban yang di 15-nya dia ini berbeda ya dengan yang sebelumnya ada top harusnya, kayak gitu. Lalu beberapa part yang lainnya masih cukup banyak sih available di situ. Sukanya seperti itu, dukanya karena memang dia mobil lama, mobil tua, mobil kecil. Jadi anggapannya masih dianggap minor Mas di jalanan, seperti itu.
Menarik tuh, menarik. Masih dianggap sebelah mata seperti itu. Tapi meskipun boros itu berimbang dong sama performa? Berimbang. Suzuki itu memang untuk bawahnya agak berat, tapi untuk atasnya dia selalu ngisi kok. Oh, karakter Suzuki gitu ya? Karakternya seperti itu, dia selalu ngisi di bagian RPM atas tuh dia pasti selalu ngisi. Oke, aku makin penasaran sama mesinnya. Mari kita lihat mesinnya aja ya. Boleh? Oke, siap. Oke. Nah, ini adalah mesin yang sangat legendaris di Suzuki, yaitu kodenya M15A, 1500 cc, 4 silinder, dan udah DOHC. Tenaganya itu 110 horsepower dan torsinya 143 Nm. Nah, aku mau nanya nih Om, soal mesin ini nih Om. Kan katanya kan mesin seri M ini termasuk yang agak mahal spare partnya. Nah, itu bener gak sih Om? Kalau disampaikan seperti itu kayaknya mungkin keadaannya dari Mas ya. Kalau dari awalnya sudah ada rawatannya yang cukup, maintenance-nya cukup, kayaknya enggak. Tapi karena memang kebetulan ininya juga dapatnya juga lumayan kondisinya setengah mateng. Jadi kemarin itu juga sempat lumayan kayak seperti sempat ganti packing head sebagainya karena memang kondisi coolant itu suka sempat turun tuh di situ. Jadi perbaikan-perbaikan seperti itu kayak dinamo starter dia udah 15 tahun, jadi saya harus ganti kompresor AC, itu udah banyak banget. Cuman yang masih saya pertahanin, saya belum sampai ke overhaul, saya percaya masih bisa sih. Karena kemungkinan kalau ngeliat dari track record sebelumnya, penggantian oli dari mobil ini pun cukup berkala ya, jadi nggak pernah lepas, jadinya per 5.000 kita ganti kayak gitu. Artinya tuh selama peremajaan itu wajar karena umur ya Om ya, bukan karena Ricky. Betul. Sungguh sangat sayang juga kalau ada mobil lama kilometernya kecil, kalau dianggap berarti nggak ada perbaikan. Mungkin itu kalau saya pribadi anggapnya agak salah ya, karena memang ada beberapa part yang memang harus diganti. Per 50.000, per 5 tahun itu memang harus ada pergantian. Seperti panbelt kan kita nggak mungkin tahun 90 kita pakai Mas. Iya, benar. Gitu. Oke, tapi kalau untuk harga spare part dia relatif murah atau mahal? Saya anggap sih masih murah ya, cuman populasinya tidak banyak. Oh, nggak sebanyak 1NZ atau L15? Betul, gitu ya? betul. Di bengkel resmi Suzuki pun itu beberapa memang sudah menyatakan diskon 7. Oh. Jadi mau nggak mau saya lari kayak ke Atrium sebagainya untuk mencari, pada akhirnya tempat yang langganan memang dia supply. Seperti itu, barang-barang seperti new old stock dia masih punya. Nah, kita langsung ngomongin eksteriornya, Om. Boleh. Oke. Oke, sekarang kita ngomongin desainnya nih Om. Aku suka banget nih, karena meskipun mobilnya udah 15 tahun, tapi timeless, nggak kelihatan tua. Betul gak tuh Om? Betul. Tuh. Dan aku juga secara sekilas nih, bentuknya kok kayak Mini Cooper beneran ya. Iya, betul sih, kebaran juga banyak ledekannya sih, kayak bilang Mini Cooper Jawa lah, apalah. Tapi nggak apa-apa, karena orang anggapnya underrated, tapi malah itu jadi yang nggak common buat saya pakai. Oke, gitu. Karena beda dari yang lain. Betul, bukan untuk followers juga gitu. Dan ngomongin Suzuki, setuju gak nih Om? Suzuki itu selalu ngebangun tuh build quality bagus, jadi kayak body-bodinya itu solid banget. Iya, kayak betul. kuat gitu. Untuk durability-nya jauh lebih lama dibanding teman-temannya ya. Untuk ATPM lainnya, Suzuki bisa kasih untuk warna catnya sendiri lebih total dia, Iya. jadi nggak setengah-setengah. Dan juga kualitas material bodi itu tebel. Malah cenderung berat jadinya Lebih buat kita berat. yang bawa gitu. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong tampilan nih Om, pasti ini udah dimodifikasi lah ya Om. Sudah. Apa aja Om nih? Yang udah dimodifikasi? Untuk yang sementara ini sih saya ganti velgnya pakai punya Mobilio Kaleng ring 15. Lalu ada decal, kita sebutnya set decal ini ambil dari liverynya Katana, terinspirasinya Katana tahun 2000-an, saya lupa, cuman ada sedikit di adjust di sana. Oh, menarik sih karena memang beda dari yang lain decal. Betul. Nah, ngomongin roof rack nih kayak lucu juga nih Om. Kebetulan ini saya pakai punyanya Tule, jadi dia mulai kit, crossbar, backrack sampai roof rack. Jadi awalnya itu ini belum ada Mas, masih yang ini. Yang ininya waktu itu masih pakai yang ukuran 108, jadi dia lebih ngefit sama bagian plafon. Jadi nggak overlap seperti ini. Tapi karena memang kebetulan saya suka main sepeda juga, mau pasang ini harus dilebihkan dulu buat
masang dia. Jadi pakai yang sekarang ini. Jadi sekarang ada 2 set di rumah. Kalau pas lagi kayak butuh pakai, saya pakai yang ini, nanti biar fitnya lebih dapat. Seperti itu. Ngomong-ngomong nih, kalau boleh buka soal harga, ini total harganya berapa nih untuk buat orang-orang yang mau masang? Kisarannya aja, Om. Kisarannya aja ya, mungkin sampai di 15 kurang kali ya, Mas. 15 kurang kayaknya sih ya. Tapi kualitas toolnya kan udah teruji lah ya. Betul, kuat. betul, alhamdulillah. Kemarin juga saya pakai di tol itu 120, 130, masih oke kok, masih oke. Cuman memang ada suara-suara saung di atas ya. Angin Gitu. kencang seperti itu. Oke, kalau ngomongin soal modifikasi, tapi kalau ngomongin soal fitur, meskipun tipe terbawah ini udah cukup lengkap ya, Om ya? Kalau dianggap lengkap nggak juga, Mas. Kebetulan ini juga kita belum ABS. Untuk airbag juga belum ada. Jadi cuman ada untuk indikator AC, head unit, udah itu aja. Sesimpel itu. Jadi remnya juga masih belum ABS. Ada beberapa airbag, sama yang terakhir untuk sistem retract pun juga ini masih manual. Cuman mirroringnya aja. Kayak gitu. Tapi bener gak sih Om, meskipun ini kan kalau yang CKD tuh ABS sama airbag-nya udah di downgrade. Betul, Nah, betul. tapi ini udah cakram 4 roda ya? Bener? Cakram depan aja, Mas, belakang tromol. Oh, belakang masih tromol. Belakang tromol. Oke. Depan aja cakramnya. Siap. Sama sayangnya dia juga belum ada fog lamp, tapi bisa ditambahin ya kalau misalnya Bisa, karena memang anggap saya kemarin ambil ini tembaknya ke arah OEM look, jadinya dibiarkan seperti ini. Jadi base trim sih, Mas. Oh, base trim. Oke. Jadi simple aja, tapi tetap enak dilihat, nggak ganggu juga sih kalau dilihat. Mari kita lihat belakangnya yuk, Mas. Boleh, silakan. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di desain bagian belakang. Menurut saya cukup simple tapi timeless ya, Om. Bener ya, Om? Nah, tapi sayangnya dia belum ada sensor parkir, tapi itu gampang lah bisa ditambahin. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih soal bagasi, kan Swift itu terkenal sempit lah ya. Iya. Kita lihat aja, Om. Oke. Kalau dilihat-lihat cukup sempit ya, tapi itu mungkin memang alasan Om pakai roof rack ini ya. Betul, karena memang dari anggapan awal kita tahu kan memang Swift sendiri kan kalau dari bahasa Inggris itu memang simple, kecil dia. Dan memang bukan buat digunakan untuk perjalanan jauh. Tapi memang karena betulan sayanya ya nyeleneh, saya pakaiin kayak gini, mau dipakai buat road trip seperti itu. Menarik. Dan juga dia udah ada pembatas ya Om, supaya barang kita nggak kelihatan di dalam. Betul, ada tambahannya seperti itu, lebih aman sih. Nah, kita kan udah ngomongin eksterior, sekarang kita ngomongin interior, sekalian test drive aja Om ya? Boleh. Oke. Oke, sekarang kita lagi test drive, tapi kita ngomongin interior dulu nih Om. Nah, untuk desain sih sebenarnya enak dilihat ya, dia itu timeless dan beda dari yang lain. Cuman sayangnya dia itu nggak ada laci di sini seperti yang kayak Jazz atau Yaris gitu. Tapi di tengahnya ini bisa buat naruh barang ya Om ya? Bisa, cuman nggak ini sih Mas, untuk keselamatan, karena memang perjalanan kan kita nggak tahu situasi bumpy atau gimana. Lebih baik sih clear sih, lebih aman. Atau kayak parfum tumpah gitu kan lebih kayak yang takutnya elektronik semua kan di atas. Kayak gitu. Dan di ujung situ unik tuh, ada jam digital. Jam. Untuk beberapa seri lain ada average bensin untuk yang CBU. Karena ini kan di sini space-nya agak lumayan lebar Mas. Yang sebelah kanannya itu untuk biasanya average bensin biasanya, sama termostat ya. Oke. Untuk AC di siang bolong gini panas, cukup dingin loh ini AC-nya. Cukup. Karena memang kebetulan kemarin kompresornya juga baru kan. Baru ganti juga. Mungkin agak hangat karena memang kemarin pasang kaca filmnya dengan konsepnya agak bening sih Mas. Oh iya. Gitu. Fitur AC cukup lengkap nih Om. Dia itu ada speed fan, ada arus sembur, sama ada heaternya juga. Meskipun heater jarang digunain, tapi bisa buat pamer. Weh, mobil gue ada heaternya nih. Oke, tapi kalau pribadi saya sih enggak sih. Cuman karena memang teman-teman di circle suka yang standar aja sih Mas. Oke.
Jadi semakin standar sebuah barang itu nilainya lebih naik dia. Dan sebenarnya head unit ini aslinya single din dong ya? Iya, ini yang ini masih bawaan. Cuman pengen upgrade masih belum terlalu butuh ya. Mungkin yang kayak Android atau yang naikin 11 atau 10 inci itu untuk G-Map. Di sini saya sih cukup suka sama joknya karena dia cukup empuk dan fabriknya itu halus om. Ini juga masih bawahnya mas, fabriknya masih banyak beberapa yang bisa pertahanin. Termasuk plafon sebelumnya juga lumayan kotor, cuma saya bersihin, saya nggak saya ganti juga. Dan enaknya pengaturan joko udah lengkap ya om ya, udah ada naik turunnya. Iya, naik turun sama maju depan seperti itu. Cuman masih mekanikal semuanya. Kalau untuk setir dia masih bisa tilt aja om ya? Tilt aja. Oh. Okay. Di speedometer juga cluster instrumennya cukup lengkap. Dia itu odometer digital, ada RPM, ada speedo, ada suhu sama bensin sih. Bensin sih, standar sih ya. Standar. Buat perjalanan. Karena memang mobil ini kemarin dipakai memang untuk mobilitas. Lebih ke ninja, tapi malah kesininya kok nggak jadi ninja ya, jadi banyak sentuhan. Iya benar-benar, udah kecebur semua, jadinya ya udah. Di konsol tengah juga ada laci gede nih om, sama ada cup holder ya untungnya. Cup holder paling maksimal di sini cuma 3 ini aja sih mas. Depan 2, belakang 1 lagi saya pakai buat parfum. Sebelah nggak ada, memang dia minim banget sih ini. Untuk di zamannya mungkin nggak banyak orang makan minum di dalam ya. Iya. Beda dengan zaman sekarang mobil kali mas ya, banyak banget ya karena gitu. Itu banyak sih. Dan dari tadi kita udah jalan, ternyata SUV ini termasuk hatchback yang nyaman juga ya. Karena dari tadi kita kekedapan kabinnya itu hening, terus dia juga bantingan suspensinya itu memang dia agak sedikit stiff, tapi lebih ngincer ke handling ya om ya? Betul, pertama sih buat kenyamanan juga kan, karena sering bawa keluarga juga, bawa ponakan juga, ada yang masih bayi juga, jadi memang bagus. Cuman karena memang nggak banyak orang bisa melihat itu mungkin ya, larinya malah ke teman-temannya atau TPM lainnya. Terus untuk dari karakter mesin ini saya suka banget nih. Jadi dia jinak di putaran bawah tapi di putaran atasnya nendang. Lebih ngisi atasnya. Jadi kalau saya pernah pakai diesel ya kurang lebihnya mirip-mirip tuh mas. Kalau di atas tuh malas buat nurunin. Karena buat bawah lagi kejar otomatis tarikan bensin akan lebih banyak. Seperti itu sih. M15 tuh kayak gitu. Walaupun ini juga busi udah saya ganti iridium. Kebetulan kemarin kuil saya ganti punya EPV. Masih sama? Masih cocok. Dan sebenarnya untuk mesin, sebenarnya dia bukan cuma di Swift aja. Ada di Baleno sama SX4 ya. Neo Baleno M15 ini. Banyak banget dipakai platform untuk Suzuki lainnya sih. Memang kelemahan dari Swift ini tuh dia row keduanya sempit ya om ya? Sempit. Kalau untuk mungkin dewasa 170 ke atas agak kurang nyaman sih kayaknya sih. Jadi memang ya persis seperti judulnya, Swift itu ringkas, kecil, tapi bisa dipakai untuk mobilitas sih. Dan memang sebenarnya cocoknya buat nyetir sendiri ya. Itu sendiri atau misalkan ke couple ya gitu, tapi nggak perlu butuh besar gitu. Suka dukanya pakai mobil ini jalan apa nih om? Ya, suka dukanya seperti yang tadi mas saya sampaikan di awal, memang kondisi mobilnya kan memang mobil lama, mobil tua juga, masih masuk lawas. Jadi di jalan masih dianggap sebelah mata ya. Terus kadang ini mobil kecil juga, jadi kalau belakang ada mobil-mobil SUV sekelas Fortuner, lampu tuh langsung nembak ke mata kayak gitu sih mas. Itu relate sih om. Itu kadang-kadang juga ada beberapa yang nauin, ada yang beberapa yang nggak coba untuk ya udah akhirnya saya yang minggir kayak gitu. Sukanya lebih banyak yang bilang kok masih awet ya mas ya, kok masih ini itu sih. Banyak yang nanya. Iya. Apa nih om pesan untuk orang-orang yang mau merawat Suzuki Swift ini dan buat dipakai harian? Jangan malu untuk bertanya sih mas. Itu kesalahan saya yang pernah saya lakuin, mungkin semoga nggak dijalanin lagi sama semua orang. Jangan malu untuk bertanya kalau apa aja sih minusnya, apa aja sih, itu ajak temen yang memang ngerti
apalagi dia pernah punya Suzuki sebelumnya better. Tapi terutama kalau saya boleh saran sih mesin sih ya. Mesin karena cukup mahal kalau seandainya sampai ada perbaikan. Cukup. Tapi kalau ke kaki ya udahlah, itu mau sepinter-pinter tuh kayak meloncat pasti ketemu juga yang nggak ada yang mulus juga gitu. Ya karena wajar pemakaian jalan di Indonesia kan nggak semulus luar negeri. Betul. Kaki emang cepet kena, mau mobil sebadak apapun tetap kena. Apalagi FWD kan terkenal seperti itu aja sih. Ngomong-ngomong pajak berapa nih Om? Pajak ini nggak sampai 2 juta nih Mas. Oh, saya 1 komaan lah ya. Masih 1 komaan, betul. Oke, makasih banyak Om Tio udah boleh dibolehin ngeliput mobilnya Om. Sama-sama Mas. Oke. Jadi itu ya pesan-pesan yang mau beli Suzuki Swift. Perhatiin dulu mesin karena takutnya kalau rusak harganya bisa mahal banget gitu. Oke guys, sampai jumpa di kendaraan tempur berikutnya. Dadah.